Halo semuanya, kembali lagi di perkuliahan Matematika Diskrit 2 dalam pembahasan materi graf bagian keempat. Kali ini bersama dengan saya Arlisa Yuliawati, kita akan membahas terkait representasi dari suatu graf. Nah, berikut ini adalah daftar referensi yang dipergunakan dalam slide ini. Oke, jika sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kita menggambar suatu graf dengan menggambar vertex-vertexnya, kemudian menggambar pula edge yang ada yang menghubungkan dua vertex, maka di sini kita akan melihat beberapa representasi lain dari suatu graf. Yang pertama adalah adjacency list atau daftar ketetanggaan. Nah, yang kedua adalah adjacency matrix atau matriks ketetanggaan, dan yang ketiga ada incidence matrix atau matriks kehadiran. Kita akan melihat definisi dari masing-masing serta contoh penggunaan masing-masing representasi baik pada graf berarah maupun graf yang tidak berarah. Oke, kita mulai dengan representasi yang pertama, yaitu adjacency list atau daftar ketetanggaan. Misalkan kita diberikan suatu graf G yang memiliki himpunan vertex V dan himpunan HE, maka adjacency list dari G adalah suatu list L yang terindeks menggunakan node dalam himpunan V. Dan diberikan suatu node X, maka di sini LX berisi daftar semua tetangga yang dimiliki oleh X tadi. Nah, di sini diperbolehkan adanya duplikasi. Kemudian adjacency list ini dapat dipergunakan baik untuk graf yang sifatnya berarah maupun tidak berarah. Apabila graf yang kita miliki adalah graf yang tidak berarah, maka Lx berisi Y jika dan hanya jika Ly juga berisi X. Oke, ini kita akan lihat nanti di contohnya. Kemudian apabila graf G memiliki n buah loops, maka akan ada n buah tetangga dari X yang berupa X itu sendiri. Kemudian semakin banyak edge yang dimiliki oleh suatu graf, maka semakin panjang daftar tetangga yang dimiliki. Slide selanjutnya adalah contoh dari penggunaan adjacency list ini. Kali ini untuk kasus graf yang tidak berarah. Jadi misalnya kita memiliki suatu graf dengan 4 buah vertex. Jadi di sini kita daftar dulu vertex-vertexnya adalah A, kemudian B, C, dan juga D. Kita diminta untuk merepresentasikan graf ini dalam adjacency list-nya. Nah, ini daftar tetangga dari X. Kita mulai dari vertex A, dia memiliki satu loop, maka akan ada satu buah copy dari vertex A itu sendiri. Nah, kemudian A terhubung ke B dengan 2 edge, maka akan ada 2 tetangga B untuk A. Kemudian A terhubung ke C. Di A di sini terhubung ke 4 vertex, ke A sendiri, ke B 2 kali, dan ke C 1 kali. Kemudian B kita lihat dia terhubung ke A dalam 2 edge. Jadi ada 2A, kemudian terhubung ke D dalam 2 edge juga. Kemudian, oke, sudah cukup ya untuk yang B. Nah, kemudian yang C kita lihat dia terhubung ke 3 vertex, yaitu A, kemudian D 2 kali. Berarti kita punya tetangga untuk C adalah A, kemudian D, dan juga D. Yang terakhir D, dia terhubung ke B, banyak 2 edge, kemudian ke C juga 2 edge, dan yang terakhir ke dirinya sendiri. Oh, sorry, di sini C. C, yang terakhir ke dirinya sendiri. Oke, sudah lengkap ya. Kita periksa untuk A, ada 4, B ada 4, C ada 3, D ada 5. Oke, ini adalah representasi adjacency list dari graf yang diberikan, untuk graf yang tidak berarah. Selanjutnya kita lihat contoh untuk graf yang berarah. Nah, sebenarnya sama saja, tapi bedanya di sini kita hanya akan menuliskan tetangga dari suatu nodes apabila nodes tersebut memiliki edge yang menuju ke sesuatu node yang lain gitu. Jadi misalkan di sini kita daftar saja X, ada A, B, C, D, E, F, kemudian kita punya
sel X-nya di sini. Nah, ini kita lihat F sendirian, kita bisa kasih tanda strip di sini. Tidak ada tetangga untuk F. Dan untuk A, kita lihat A terhubung ke B dan ke E. Tapi di sini H-nya mengarah ke A, dari E ke A. Maka tetangga untuk A di sini hanya B saja. Kemudian tetangga dari B, meskipun dia terhubung dengan A dan C, tapi B mengarahnya ke E sebanyak 2 H. Maka tetangga dari B adalah E saja. Ada 2. Kemudian C, dia bertetangga dengan B, kemudian dengan dirinya sendiri, dan juga dengan D. Oke, kemudian D, dia bertetangga dengan C saja. Lalu E di sini bertetangga dengan A. Kemudian B, D, lalu dengan E. Dengan F tidak bertetangga dengan siapapun. Nah, ini adalah representasi adjacency list untuk graf yang diberikan, khususnya untuk graf yang berarah. Oke, kita akan lanjutkan untuk representasi yang kedua, yaitu adjacency matrix.